Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau di hari yang penuh berkah ini. Walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 72. Kisah tentang Baqarah. Saya Diana Sari kali ini menggantikan Ibu Rima yang sedang berhalangan, mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan pertanyaan rekan-rekan melalui chat. Dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 30 menit. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ustadz Ali untuk memulai kajian. Baik, terima kasih Mbak Dena. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwata illa billah, Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, hakumullah, mari kita mengawali kaji kita sore kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diana tentang materi kita. Ini adalah di segmen terakhir dari materi tentang seputar apa itu kisah. Kita akan masuk kisah tentang sapi betina yang menjadi inti dari surah Al-Baqarah. Ya, kenapa Al-Baqarah itu dinamakan Al-Baqarah? Karena diambil dari kisah Al-Baqarah yang ada di kelompok surah ini, yaitu dari ayat yang ke-67 sampai pada ayat yang ke-73. Baik, mari kita mulai ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ayat 67, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Iya, terima kasih, Pak. Ini kalau kita lihat sekilas ungkapan ayat ini yang tiba-tiba ada dialog antara Nabi Musa dengan kaumnya, ya. Dialog tentang di mana Nabi Musa menyatakan Allah telah memerintahkan kamu agar kalian menyembelih seekor sapi. Ini menjadi pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba disuruh menyembelih seekor sapi, kan begitu kan? Nah, dalam kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir yang muktabar seperti tafsir Ibnu Katsir, itu sebab ataupun kisah latar belakang dari ayat ini adalah peristiwa yang terjadi di masa zaman Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel, di suatu suatu komunitas mereka itu ada peristiwa pembunuhan, ya, yang terjadi atas salah satu tokoh di antara mereka. Nah, jadi tokoh ini cukup masyhur, punya meninggalkan harta yang banyak begitu. Nah, dia tidak punya keturunan, yang ada adalah ponakan, menurut riwayatnya begitu. Nah, tokoh ini namanya siapa itu tidak penting, yang penting hikmah pelajarannya apa. Ponakan dari tokoh ini kemudian keluar berteriak, menunjukkan bahwa kemudian ada pembunuhan. Maka kemudian masyarakat saat itu gempar, kalau sekarang viral gitu, ada pembunuhan, gimana ini? Maka karena Nabi Musa ada, mereka semuanya tentu menghadap pada Nabi utusan Allah yang diutus kepada mereka itu.
Maka kemudian mereka meminta pertolongan. Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, wahai Musa lah kira-kira begitu ya. Kalau mereka tidak mengakui sepenuhnya, tolong beri solusi kami. Mungkin Anda bisa berdoa kepada Tuhan Anda untuk memberi solusi, memberitahu kami siapa yang sebenarnya telah membunuh tokoh di komunitas kami ini. Nah, mendapat pertanyaan tersebut, Nabi Musa kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab. Ya. Maka kemudian, nah jawabannya di ayat ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Nah, pertanyaan mereka itu kan bertanya, tolong beritahu siapa yang telah membunuh ini orang terkenal atau kawan atau katakanlah tokoh kami ini. Maka ternyata kemudian langsung Musa, ya itulah salah satu cara Allah ya, kalau mendidik itu kadang begitu caranya itu. Terus kemudian Musa menjawab, memenuhi permintaan mereka dengan mengatakan apa? Oke, kalau kalian ingin tahu siapa yang membunuh tokoh ini, Allah memerintahkan agar kalian menyembelih seekor sapi. Nah, mendapat jawaban itu mereka merasa kemudian, loh kok nggak nyambung begitu kan? Ini gimana sih ceritanya? Maka mereka terus menjawab, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Oh, gitu kan? Wong saya minta kami itu minta pengen tahu siapa yang telah membunuh, kok malah kami disuruh menyembelih seekor sapi. Nah, gitu. Sehingga kemudian hal ini menjadikan mereka merasa, wah ini Musa main-main nih, nggak serius belas ini. Kira-kira begitu. Wong kami minta gitu kok. Nggak mungkin kan? Maka Nabi Musa menjawab. Apa jawaban Nabi Musa? Beliau katakan atas tuduhan yang menganggap main-main itu, Musa berkata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Apa maksudnya orang bodoh? Orang yang memain-mainkan atas perasaan orang. Berarti mereka tidak mengetahui substansi, tidak mengerti perasaan orang. Maka disebutnya bodoh. Artinya apa? Nabi Musa menjawab dengan kecerdasannya mengatakan, nggak mungkin dong aku itu main-main. Oh ini Allah, nggak mungkin. Pasti ada hikmahnya dalam setiap perintahnya itu. Allah tidak mungkin akan menetapkan sesuatu itu karena alasan main-main. Gitu. Karena setiap keputusannya, setiap etapannya, setiap ciptaannya, termasuk setiap perintahnya yang menyembelih sapi, itu pasti punya tujuan. Mari kita lihat ya contoh ini ya, misalnya di surah 23. Surah 23 ayat 115. Allah berfirman di ayat ini, "Hafahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, apakah kalian mengira kami itu main-main iseng-iseng dalam urusan seperti ini? Termasuk menciptakan kalian, menetapkan atas masalah kalian. Nggak mungkin itu main-main. Itu ya. Jadi ada ada tujuan pasti itu. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah agar kiranya tidak termasuk orang-orang yang bodoh seperti itu. Nah, di Al-Quran kita dapati sekian nabi itu juga memohon perlindungan kepada Allah, termasuk petunjuk kepada kita. Agar selalu bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat misalnya apa saja yang di samping bahwa kita harus berlindung, Al-Quran juga mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah dari godaan setan misalnya. Surah nomor 16 ayat 98. Surah 16 ayat 98 Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." 16:98. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, maka itu kenapa setiap kita membaca awal ayat, termasuk Mbak Nace kalau membaca terjemah, itu selalu dimulai dengan kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini petunjuk ayatnya di sini. Ya. Kenapa etikanya ini bukan kewajiban, sepakat ulama ini bukan keharusan, tapi etikanya kalau kita memulai membaca awal ayat Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Maka dalilnya di sini. Apabila
kita hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ada juga Nabi yang memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak bisa dipahaminya. Nah, contohnya siapa nih? Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita tahu, kita lihat surah 11. Surah Hud ayat 47. Surah 11 ayat 47 ini doa Nabi Nuh alaihissalam berlindung kepada Allah dari hal-hal yang beliau tidak ketahui atau tidak pahami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan padaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Iya, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengerti hakikatnya. Artinya tidak mengerti yang diminta itu apa sebenarnya. Maka jangan sampai kita melakukan seperti itu. Baik, ini pembuka ayatnya ya tentang hal tersebut, yaitu tentang Nabi Musa yang kemudian beliau berlindung kepada Allah dari sikap main-main seperti itu. Maka ketika mereka itu mendapat perintah untuk menyembelih seekor sapi, setelah dijelaskan bahwa ini serius, ini nggak main-main, mereka bukannya langsung untuk mencari sapi untuk disembelih. Enggak, inilah salah satu keunikan sekaligus kendablekan ya Bani Israel. Kekeras kepalaannya Bani Israel. Mereka kemudian bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka bertanya apa itu? Ayat 68-nya itu, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Silakan, Mbak. Surah 2 68. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Iya, jadi kemudian mereka bertanya, sapinya kayak apa? Yang harus kami sembelih itu sapi model seperti apa sih? Gitu. Maka terus kemudian Nabi Musa tentu atas wahyu dari Allah menyatakan sapi itu tidak tua, tidak muda. Ya, dikatakan begitu. Wala faridun wala bikr. Ya, tidak tua, tidak ya sedang-sedang lah. Ini menjadi salah satu ciri khas ya Al-Qur'an selalu memang mengajarkan sifat pertengahan atau yang disebut wasatiyah. Ya, wasatiyah itu menjadi salah satu pemahaman ajaran agama yang didorong oleh Al-Qur'anul Karim. Maka ini juga sekaligus menandakan pentingnya kita bersikap wasatiyah, bersikap moderat dalam beragama. Nah, sikap ini dari pelajaran ayat ini juga ditegaskan oleh Allah di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 143 di mana Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengikuti siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Terima kasih, Mbak. Di awal ayat, kami jadikan engkau, wahai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Wasat, umat yang berada di pertengahan. Apa maksudnya ini? Ini adalah menunjukkan bahwa ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keunggulan
dibandingkan bentuk ajaran pemahaman lain dalam hal apa? Sisi pertengahannya. Ya, atau yang kita dalam bahasa lain kita sering dengan istilah wasatiyah atau terjemahan sederhananya adalah moderat, titik tengah, tidak berada di dua ekstrim. Itu ajaran Islam. Baik ekstrim yang letterlek sekali, seorang terlalu kaku memegang, memahami teks ajaran agama, atau ekstrim yang liberal sekali, yang bebas menafsirkan ayat SPD, sak penae dhewe, tidak pakai kaidah sama sekali, tidak berpegang pada aturan. Nah, yang harusnya kita ikuti adalah sebuah model pemahaman yang wasatiyah, yang moderat, yang berada di titik tengah. Tidak terlalu tekstual, tapi juga tidak terlalu kontekstual. Tidak terlalu saklek pada bunyi teks, tapi juga tidak sembrono untuk kemudian mengabaikan teks ayat dan teks hadis. Nah maka ini titik tengah. Dan begitulah hakikat ajaran Islam. Maka ungkapan tentang wasatiyah ini juga disebutkan dalam berbagai macam terminologi ungkapan yang ada dalam Al-Quran. Mari kita lihat ya misalnya ya di ayat yang lain yang juga mengindikasikan bentuk wasatiyah, termasuk dalam berbuat kebaikan, misalnya infak misalnya. Surah 25, surah Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Iya, mereka orang-orang yang kalau menginfakkan harta itu tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir. Jadi tidak boros, tidak memahami ilmu dalam berinfak, pokoknya memberi. Misalnya tidak mengerti juga siapa yang harusnya diprioritaskan untuk diberi, nggak tahu juga ilmunya, itu nggak benar. Ada suami yang rajin menginfakkan hartanya, maaf ya, kepada janda-janda, istrinya nggak dinafkahi, nggak boleh. Itu namanya tidak memahami prioritas, ya kan? Harusnya memahami prioritas kepada siapa yang harus diberikan nafkahnya itu. Nah, itu contoh. Nah, maka di tengah-tengah. Tentang ini juga Allah dalam konteks ibadah, kalau itu ibadah sosial berupa infak, demikian juga ibadah ritual kepada Allah. Mari kita lihat surah 17 ayat yang ke-110. Allah berfirman di ayat ini, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Iya, jangan kamu keraskan, tapi juga jangan nggak bersuara. Ini kan sebuah petunjuk agar kita bersikap apa? Proporsional. Dalam titik tengah. Nah sekarang kita lihat apa ciri satu ajaran itu disebut wasatiyah. Ada dua saja ya, nggak usah banyak-banyak, cukup dua saja. Apa itu cirinya? Orang itu akan bisa bersifat wasatiyah dalam beragama kalau memahami prioritas beragama. Mari kita lihat. Surah nomor 14 ayat 24-25. Allah berfirman dalam ayat ini, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha." Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, ini perumpamaan konsep beragama ya, seperti sebuah pohon. Akarnya kuat, ini simbol akidah keimanan kita, sisi dalam.
pohon itu menjulang ke langit, itu adalah praktek ibadah syariat kita. Dan berbuah di setiap musim itu akhlak perilaku sosial kita. Nah, kalau kita bicara prioritas, ukuran orang beragama yang baik, itu apa? Akhlaknya yang baik. Tuh, sosialnya yang bagus. Maka kalau ada orang yang misalnya mengaku sebagai orang yang beragama, tapi kok kemudian hubungan hablum minan nasnya, akhlaknya buruk, ini berarti aslinya buruk juga agamanya. Berarti apa? Dia akan terjatuh kepada sisi ekstremitas dalam beragama. Nggak bisa wasatiyah lagi. Maka akhirnya apa? Akhirnya mudah untuk menyalahkan orang dan menganggap diri paling benar. Itu kalau orang terjatuh kepada sikap yang tidak moderat, tidak wasatiyah. Karena sifatnya begitu. Kalau ingin jadi orang wasati, kembangkan ataupun nilai agama kita keutamanya itu pada aspek hubungan sosial kita. Mengapa demikian? Karena kalau hubungan masalah keimanan, ibadah itu urusan manusia sama Allah. Urusan kita itu ya dengan masalah sosial kita, baik buruknya. Kalau masalah iman itu imannya kuat atau tidak, akidah orang mantap atau tidak, itu yang mengetahui hakikatnya hanya Allah. Maka kalau urusan iman dan ibadah kita sama Allah, tapi urusan dengan sesama kita, akhlak kita yang harus mulia. Ini yang saya kira baru kita bisa akan bersifat moderat dalam kita beragama. Kemudian yang kedua, agar kita memiliki sifat moderat dalam kita beragama itu, harus memahami antara teks dan konteks. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Kita ambil contoh misalnya, nah sekarang ini contoh misalnya. Kita kemarin hari Minggu, hari Ahad ya, sekarang masih jadi perdebatan isu di media tentang apa? Teroris di Makassar yang mengebom gereja. Kalau ada yang mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan agama, ya kurang tepat. Itu kan beliau melakukan itu justru karena dasar agama, tapi pemahaman agama yang keliru. Kalau ada yang menyatakan itu tidak ada hubungannya dengan agama, itu maksudnya tidak ada hubungannya dengan agama yang dipahami dengan benar. Memang tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Tapi bahwa mereka itu kemudian melakukan amaliyah istishhadiyah, amaliyah untuk mendapat mati syahid, amaliyah untuk minta mati syahid, itu jelas, tidak terbantahkan diakui itu. Pengantin-pengantin pembunuh diri itu. Kawan kami yang mantan bomber ya, namanya Mas Ali Imron, yang sekarang sudah taubat itu. Beliau katakan apa? Teman-teman yang seperti itu ngantri mereka itu. Maka kalau ini kita tidak intervensi dengan terus memahami itu, mudah sekali orang menjadi berbuat seperti itu. Nah, kita ambil contoh ya, di mana kalau kita lepaskan ayat itu dari konteksnya, maka kita akan menjadi seorang ekstremis. Coba ambil satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Surah 9 misalnya, ayat 1, 2, 3. Dalam ayat ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tentang bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang non-muslim, yang berbeda agama. Silakan, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Tuh, coba kalau kita lihat tekstual ayat ini, ya kan, hanya lihat teksnya, tidak melihat konteksnya apa, masih kita masalah besar. Tiba-tiba, wahai orang-orang yang beriman. Kan itu banyak ayat yang dimulai dengan kata-kata, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian puasa. Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah kepada Allah. Itu sama, wahai orang-orang yang beriman. Perangilah orang kafir di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas mulu. Coba. Ini kalau kita tidak memahami secara komprehensif, aja akan salah paham. Terus bagaimana cara kita memahaminya? Pertama, harus kita lihat konteksnya. Yang kedua, kita lihat ayat yang lain. Gitu. Ayat yang lain mengatakan apa? Misalnya apa? Kita sudah sering sebut ya. Jangankan memerangi, wong mencaci maki Tuhannya aja nggak boleh. Apalagi memerangi. Satu. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan, menegaskan bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kita. Coba lihat surah 60 Mbak, ayatnya yang ke-8. Allah berfirman apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, Allah tidak memerangi kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu. Tuh. Jadi ayat tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu konteksnya dalam peperangan. Maka maksud ayat tadi, wahai orang beriman, perangilah orang kafir di sekitar kamu dalam situasi peperangan. Buktinya kalau enggak dalam situasi perang, ya Nabi ya damai. Nabi berlaku baik kepada orang yang meskipun berbeda agama. Itu contoh ya, bagaimana kita memahami teks ayat itu harus komprehensif, tidak boleh sepotong-potong yang nanti akibatnya bisa menjerumuskan orang, bisa menjadi keliru dalam memahami teks agama itu. Baik, kemudian kita lanjutkan, sekarang ayat yang ke-69. Atas kriteria sapi itu tidak tua, juga tidak terlalu muda, tapi yang pertengahan. Apa reaksi orang-orang Bani Israel saat itu? Apa yang dikatakan kemudian mereka? Apakah kemudian mereka langsung memenuhi perintah untuk mencari sapi yang tidak tua, tidak muda? Oh, ternyata tidak. Lanjutannya dikatakan ayat 69-nya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Iya. Jadi kemudian mereka ternyata apa? Mereka tidak segera untuk mencari sapi untuk disembelih, ya. Tapi ternyata kemudian mereka malah nanya lagi, itu warnanya apa ya? Nah, ini kebiasaan Bani Israel yang memang akhirnya apa? Akhirnya justru tentu akan tidak baik buat mereka. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan itu, menarik sekali kok mereka nanyanya ke warna ya. Gitu. Kok misalnya tidak ukuran gemuk atau kurus gitu, tapi kok malah warnanya gitu. Nah ini berarti sesuatu yang secara naluri ya manusia terlihat gitu, nyari itu. Gitu. Kan mungkin saat itu boleh jadi akan banyak jenis warna. Kalau di kita sapi itu kan cuma 2 warnanya. Kalau nggak hitam ya putih atau kemerah-merahan kayak gitu. Tapi ternyata di zaman itu sapi itu ada yang warnanya itu apa itu? Dikatakan safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Yang warnanya kuning. Tuh. Ini ayat yang sangat disukai oleh Partai Golkar. Kuning. Itu orang Golkar tuh seneng itu pakai ayat ini. Ternyata warna kita ada di Al-Qur'an loh gitu. Tapi ya orang P3 ya enggak kalah, langsung bilang, "Iya, memang ada warna kuning itu. Tapi ingat ada ayat yang mengatakan jangan dekati pohon itu." Wah, maksudnya pohon beringin ya. Itu kacau itu, enggak boleh, itu namanya mempolitisir ayat ya. Memperkosa ayat untuk tujuan politik, enggak boleh. Canda aja ya. Baik. Nah, penunjukan tentang warna ini Bapak Ibu, dan kemudian pernyataan yang menyatakan bahwa warna sapi itu kuning tua yang menyenangkan orang yang memandangnya. Kata-kata serun tasurun nadirin, menyenangkan orang yang memandangnya. Ini berarti apa? Secara naluri ya, fitrah manusia itu menyenangi pemandangan yang indah. Gitu. Sehingga kemudian misalnya kalau manusia itu menyukai hal-hal yang indah, apakah itu pemandangan alam, apakah itu suara untuk didengarkan, apakah itu foto gambar hasil karya, sepanjang itu memang sebatas sebagai pemandangan untuk melembutkan hati, karena itu fitrah naluri, ya boleh. Karena agama kita itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kita lihat surah 30 ayat 30. Allah berfirman di ayat ini, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Iya, ini ya apa namanya menjadi dalil kita kenapa kemudian misalnya para ulama yang kompeten dalam pemahaman ilmu agamanya itu mereka kemudian tidak serta-merta mengharamkan sesuatu yang dinilai itu sering disebut sebagai haram. Contohnya, kan ada kelompok atau madhab atau saudara-saudara kita yang mengharamkan musik, ya kan, mengharamkan gambar, lukisan makhluk hidup, misalnya itu. Contoh kalau yang mengharamkan musik, di antara dalilnya itu yang disebutkan di antaranya apa? Karena itu kekhawatiran akan melalaikan hati manusia. Yang disebut di surah Luqman, surah 30 ayat 6. Ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Pak Ali, mohon maaf, surat 31 ya Pak ya? Iya, 31, surat 31 ya. ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Iya, ayat ini yang kemudian oleh sebagian ulama kita yang diikuti juga saudara-saudara kita, mereka jadikan alasan untuk mengharamkan musik, ya kan? Dan sebagian orang menjadikan olok-olokan, ya, menjadikan apa itu? Mempergunakan perkataan lahwal hadis. Maka termasuk kalau kemudian segala sesuatu yang kemudian bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah, itu tidak boleh, haram. Dan kita setuju, memang ayat ini betul. Tapi kalau kemudian perkataan ini diisi, itu isinya adalah musik, ya boleh saja. Memang ada kok musik yang bisa menyesatkan manusia, banyak. Atau karena kemudian bermusik, tapi manusia melalaikan kebenaran, melalaikan Tuhan, ya banyak. Wah, itu nggak boleh juga emang. Benar ayat ini. Itu kan, emang gitu. Tapi kalau itu digeneralisir, ya masalah. Misalnya kalau kita mengharamkan semua jenis musik, semua hal yang berkaitan dengan seni, bagaimana kalau seni itu untuk mendekatkan diri, misalnya kita menyenangi kebaikan, semakin mencintai sesama dengan bermusik itu menghaluskan hati. Nah, ini contoh khilafiyahnya ya, ada perbedaan pendapat, tapi tidak perlu kita pertajam. Kesimpulannya apa? Selalu yang kita ingin kita garis bawahi, kita kembalikan kepada pemahaman masing-masing. Kita merdeka untuk mengikuti pemahaman yang sama. Kita menghormati saudara kita yang mengharamkan musik, mengharamkan foto, mengharamkan gambar-gambar, monggo silahkan. Semoga itu juga menjadi bagian yang dibenarkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, bagi yang membolehkan dengan argumentasi bahwa itu tidak selalu melalaikan kepada Allah, tapi juga bagian dari untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya tidak wajar kalau disalahkan. Nah, intinya apa? Saling menghormati saja. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat 70. Ya. Ayat 70 kemudian ketika sudah lumayan ya, ini kriterianya, sudah lumayan ini, bahwa sapi itu tidak tua, tidak muda. Sapi itu warnanya kuning, ya, yang orang lihat. Kalau seandainya mereka langsung nyari, beres urusan tuh. Selesai itu. Tapi lagi-lagi mereka itu memang jagonya ngeyel. Itu. Jagonya untuk ngeyel itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ngeyel. Bahasa Indonesia ngeyel itu ya keras kepala ya. Mereka malah nanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Silakan, Mbak. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Tuh, asli niki wis jelas. Kriteria sapi yang disuruh nyari itu asli sudah jelas. Tapi karena dasarnya orang mereka itu ngeyel, maka merasa belum jelas juga. Disinilah justru akhirnya mempersulit mereka. Tuh.
Maka di ayat yang lain kita dapati perintah di surah Al-Maidah. Mari kita lihat, Mbak, surah 5 ayat 101. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzal qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, itu kan, wahai orang beriman, janganlah kamu begitu. Yaitu jangan kamu menjadi orang-orang yang, kalau mendapat perintah itu malah ngeyel gitu. Jangan begitu, malah nanya. Itu menyulitkan kamu. Ingat ya, ayat ini bukan berarti larangan untuk bertanya kalau kita ingin meminta penjelasan. Bukan begitu. Karena ayat yang lain kalau kita temukan juga diperintahkan kalau tidak jelas tanyalah. Gitu. Jadi yang dilarang itu kalau bertanya untuk ngeyel. Kalau bertanya untuk memohon penjelasan, mari kita lihat surah 16, Mbak. Surah 16 ayat 43. Ya, ini salah satu kunci ilmu itu harus bertanya. Kita tidak akan bertambah pengetahuan kita termasuk dalam urusan agama dan apalagi ilmu yang lain. Kalau memang nggak paham, ya tanya. Maka pepatah mengatakan apa? Malu bertanya, sesat di WC. Kalau di jalan nggak sih mending, kalau di WC masalah kan? Nah, itu sesat di jalan. Kita lihat ayat 43 ini. Silakan. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kompetensi jika kamu tidak mengetahui. Ini adalah yang benar. Tapi kalau kemudian ada larangan, janganlah kamu bertanya kepada siapapun yang tujuannya untuk ngeyel, tadi itu yang kemudian justru menyulitkan kamu. Maka orang yang beriman, kalau ketika Tuhannya menyampaikan sesuatu, ya, maka dia katakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu saja. Nah, kalau toh kemudian ada hal yang dimintai, misalnya memang betul-betul belum jelas, ditanyakan dengan cara yang baik, bukan dengan niat untuk menentang pertanyaan atau menentang perintah itu. Nah, semangat kisah ini tuh isinya adalah orang-orang yang keras kepala. Maka di ayat yang ke-71-nya, ya, maka kemudian dikatakan apa? Qala innaha yaqulu innaha baqaratul la dzalurun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Silakan, Mbak. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Iya, sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai. Itu kan maksudnya kan? Sudah warnanya ya kuning keemasan, tidak tua, tidak muda, dan tambah lagi kriteria. Sulit akhirnya. Cari ya sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak, belum pernah dipakai untuk kerja. Betul-betul masih perawan lah kira-kira gitu ya, sapi itu. Nah, ini akhirnya menyulitkan diri sendiri. Apa pelajarannya? Jangan beragama itu untuk menyulitkan diri sendiri. Karena ajaran agama itu sesungguhnya mudah dan Allah menghendaki kemudahan. Allah itu tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Mari kita lihat pernyataan Allah itu. Surah nomor 2. Ini yang berkaitan dengan masalah puasa ya, ayat 185. Allah berfirman di ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Termasuk dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Karena serangkaian perintah agama itu telah ditetapkan, diukur, manusia sanggup untuk melaksanakannya. Maka di ayat lain kita temukan bahwa agama ini tidak membebani. Ya. Surah nomor 22 adalah surah Al-Hajj. Pada ayat yang ke-78, Allah berfirman di ayat ini, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an. Dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Iya. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sudah, Pak? Iya, sudah cukup, Pak. Poin kita pada menjadikan untuk kamu ya dalam urusan agama suatu kesempitan, tidak. Ya, ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, suatu kesempitan, tidak. Tapi ajaran agama itu sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Kalau toh terasa sulit itu karena mungkin belum biasa. Tapi aslinya, nalurinya agama ini fitrah dan mudah untuk dilaksanakan. Sehingga sering kita sampaikan bahwa ajaran agama ini adalah sesuatu yang menggembirakan untuk kita. Sehingga kita lihat misalnya di surah nomor 10, surah Yunus, ayat yang ke-58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah. Apa itu maksudnya? Karunia rahmat itu ajaran agama ini. Sehingga kita mengimaninya. Maka kita punya anugerah rahmat seperti itu sesuatu yang luar biasa. Hendaklah dengan itu kalian bergembira. Jadi orang beriman itu gembiranya itu ya karena tambah imannya itu gitu loh. Bagi orang beriman bahagianya itu ketika dia istiqomah ibadahnya itu bahagianya. Sebaliknya menjadi tidak bahagia kalau kemudian misalnya kok semakin turun imannya, semakin malas ibadahnya, semakin tidak konsisten berbuat baiknya, itu justru menjadi penderitaan hatinya. Maka gembiraan orang, nah sekarang dapat kita simpulkan ya, seberapa kualitas iman seseorang itu tergantung apa yang dia menjadi gembiranya. Jadi dia baru merasa bahagia ketika misalnya punya tas baru bahagia misalnya gitu ya. Itu berarti ya mohon maaf, itu bahagia untuk sesuatu yang gampang selesai, gampang berubah. Tapi kalau orang ini bahagianya karena dia dekat dengan Tuhan, selalu berbuat kebaikan, istiqomah dalam imannya, itu mantap itu. Dan saya yakin Bapak Ibu jamaah Al-Qolam yang hadir di majelis Zoom ini orang-orang bahagia karena itu. Jadi bukan karena masalah punya kerudung baru, punya hal-hal yang aksesoris dunia yang baru, bukan itu. Itu mungkin senang ya, tapi sebentar sekali. Itu usianya itu bentar sekali. Senangnya yang gitu itu sebentar, nggak lama itu ya. Yang awet, senangnya, bahagia itu jadinya itu kalau kita selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Baik, mari kita teruskan ya. Kemudian berikutnya setelah akhirnya jelas buat mereka kriteria sapi yang harus mereka sembelih itu, ya kan? Maka kemudian akhirnya mereka berhasil menemukan sapi itu.
Ya, berhasil menemukan sapi itu, terus kemudian inilah dijelaskan latar belakangnya ya, latar belakangnya kenapa kemudian harus ada peristiwa pencarian sapi untuk penyembelihan itu. Latar belakang itu tadi sudah kita sebutkan di pembukaan ayatnya. Nah, ini ditegaskan di ayat ini, ayat 72 itu. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ini peristiwanya karena ada pembunuhan. Peristiwa pembunuhan di antara mereka akan saling nuduh, ini yang membunuh siapa? Maka kemudian ditempuhlah mereka mencoba untuk mencari solusinya, siapa yang membunuh sebenarnya. Kan kira-kira gitu. Nah, akhirnya ketika mereka berhasil menemukan sapi yang memenuhi kriteria itu, yang menurut riwayat, ya, sapi itu ternyata sangat sulit dicari. Yang namanya kriteria kayak gitu, oh. Ya, dan akhirnya ketemu itu ternyata sekali lagi menurut kisahnya ya, itu sapi milik seorang anak yatim yang sangat berbakti kepada ibunya, dan kemudian si anak ini diberikan semacam pencerahan ilham lah gitu. Kalau menurut riwayat malaikat datang memberitahu, nanti kalau ada yang membeli sapimu jangan kamu kasih kecuali kalau harganya itu sebanyak uang dari kulit sapi itu. Tapi ini lupakanlah sah. Tapi spiritnya sebetulnya ini untuk menunjukkan betapa berkahnya kalau kita menjadi anak yang berbakti. Maksudnya begitu. Ya, betapa kita akan menjadi orang yang diberkahi kalau kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Poinnya di situ. Maka dalam kisah birrul walidain biasanya kisah di cerita anak ini muncul biasanya gitu. Tapi karena ini kisah Israiliyat, ya sudah kita ambil spiritnya saja. Memang penting, memang itu baik sekali kalau kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Setelah disembelih, nah ayat 73-nya ini. 73-nya inilah yang menjadi solusi terakhir dari kisah ini. Faqul nadribuhu bi ba'dhiha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Iya, jadi akhirnya setelah sapi yang tadi kriteria yang disebutkan tadi kemudian berhasil ditemukan terus disembelih, nah ada sepotongan daging dari sapi itu digunakan untuk memukul mayat itu. Ya, maka mayat jenazah orang tersebut akhirnya ternyata bisa hidup, bangun lagi, sambil kemudian memberitahu siapa yang telah membunuh dia, gitu loh. Nah, di Al-Quran itu ada kurang lebih 4 ya, ada 4 ayat di Al-Baqarah maksud saya. Di Al-Baqarah saja itu ada 4 ayat yang menceritakan tentang dihidupnya kembali orang yang telah meninggal. Salah satunya di ayat ini. Ayat yang lain nanti kita ketemu insya Allah ke depan selanjutnya, karena ayat itu ayat selanjutnya itu nanti itu 3 ayat berikutnya itu. Nah, setelah kemudian hidup memberitahu yang membunuh saya adalah ponakan saya sendiri, dia ingin segera dapat warisan. Jadi yang tadi ngomong teriak-teriak itu, oh pamanku mati dibunuh, itu ternyata dia sendiri itu yang membunuhnya itu. Nah, artinya ini ayat ini ingin menjadi pelajaran aja. Dalam pepatah dikatakan, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai akan kecium baunya. Sepandai-pandai orang menyimpan rahasia pasti akan ketahuan juga. Itu yang pelajaran yang lain dari kisah ini yang sejatinya apa? Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan, maka jangan pernah kita untuk kemudian melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara sengaja, yang itu meskipun serapat apapun kita menyimpannya pasti akan ketahuan. Tidak ada cerita sesuatu perbuatan buruk yang tidak kemudian diberitahukan. Tidak ada. Kalau toh tidak di dunia ini pasti nanti, maka Al-Quran itu menyebut hari kiamat itu sebagai yaumut taghabun. Itu hari penampakan semua yang dirahasiakan ketika di dunia ini.
Nah, inilah saya kira Bapak Ibu sekelumit kisah dari inti Al-Baqarah ya. Kenapa surah ini disebut Al-Baqarah? Karena adanya kisah tentang sapi di dalam surah ini. Yang kalau kita lihat itu berisi intinya apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas hambanya. Termasuk contohnya apa? Menghidupkan orang yang telah mati, hidup lagi, terus bicara sebentar, mati lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini bukan kebangkitan setelah kiamat, bukan. Tapi ini adalah ketika di dunia sudah mati, hidup lagi, terus mati lagi selamanya. Silakan Mbak, sudah kita cukupkan dan saatnya kita buka dialog kita. Monggo Mbak Diana akan memandu kita. Silakan. Ya, silahkan buat rekan-rekan yang mau bertanya. Coba saya lihat. Ini belum ada ya. Oh, ada nih Pak. Pertanyaan dari Pak Raizal Munir. Ya. Pak Ustadz, apa pesan dari peristiwa Miraj ketika Rasul menerima perintah sholat 50 kali awalnya? Padahal Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Iya. Dan Rasul melakukan negosiasi dengan Allah atas masukan dari nabi lainnya ketika Rasul turun dari aras. Iya, tentu saja ini salah satu penjelasan yang sifatnya ijtihadi nih, Bang Rizal ya. Ijtihadi itu ya kira-kira dari pemikiran manusia. Rasulullah sendiri tidak menjelaskan detailnya kenapa kok kemudian begitu. Maka kalau ijtihadi nanti boleh setuju, boleh dilupakan, boleh tidak. Karena ya kebenarannya pasti bukan mutlak. Karena sekali lagi itu adalah berdasarkan pendapat manusia, para ulama yang notabene bukan nabi. Kalau nabi yang menjelaskan kenapa kok saya sampai begitu, karena saya begini. Nah, itu mungkin itu bisa kita sami'na wa ta'na, betul Rasulullah, saya setuju itu. Nah, di antara pelajaran pentingnya itu adalah bahwa ini untuk menunjukkan besarnya kasih sayang, besarnya rahmat Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Para ulama biasa menjelaskan seperti itu. Ya, ini saking betapa besarnya. Karena apa? Yang mengerjakan 5 waktu pun ternyata kalau kita istiqomah itu pahalanya sama dengan 50 waktu gitu loh. Ya, seperti itu. Sehingga kemudian ini untuk menjawab betapa Rasulullah itu terus selama sepanjang hayatnya terus memperjuangkan kemaslahatan umatnya demi kebaikan umat. Maka sifat utama Nabi itu apa? Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat utama Nabi. Beliau menderita kalau umatnya menderita, tapi juga apa? Penuh kasih sayang dengan orang mukmin. Itu. Maka kemarin sudah kita sampaikan kisahnya bagaimana kasih sayang Nabi itu enggak hanya ketika beliau masih hidup di dunia, sampai akhirat itu loh. Maka dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh ayat yang sering disampaikan oleh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ahli tafsir dari Mesir kontemporer, beliau katakan apa? Saking Allah itu mengetahui besarnya sayang Nabi pada umatnya itu, sampai Allah bilang itu, ya Muhammad sudah, aku bebaskan engkau, umatmu tak serahkan sama kamu aja lah, kamu udah tahu, kamu sayang banget sama umatmu, itu tak serahkan aja. Tapi Nabi kemudian menolaknya dengan mengatakan apa? Tidak, wahai ya Rabb, tidak wahai Tuhan, karena engkau lebih sayang kepada umatku daripada aku. Ya, jadi ini menunjukkan sekali lagi peristiwa tadi hikmah utamanya adalah bahwa Allah dan Rasulnya begitu menyayangi umatnya, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meskipun hanya mengerjakan dalam tanpa detik 5 waktu, itu pun keutamaan balasan pahala yang sama dengan 50 waktu. Terima kasih Bang Reza. Lanjut. Pertanyaan dari Pak Ismail Akbar. Tanya Pak Kiai, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang isinya kita minta perlindungan kepada Allah. Seperti surat 23 ayat 97 dan 9, sampai 98, surat 49 ayat 36, surat 2 ayat 67, surat 7 ayat 200. Pertanyaannya, apakah sebelum takbir dalam salat boleh baca salah satu ayat tersebut? Kemudian sebelum baca surat Al-Fatihah dan surat pendek, bolehkah didahului baca ayat-ayat tersebut? Karena saya itu mengganggunya nggak kira-kira kita Oke, gitu. serius. Jadi
Itu ayat perintahnya ya Pak Ismail. Nah, yang kita baca bukan perintah itu, tapi pengamalan dari perintah itu. Itu. Jadi kan kalau ayatnya di antaranya tadi kan mengatakan wa imma yang zahannaka minasyaiton naskhum fasta'id billah. Misalnya gitu kan. Dan itu perintah ayatnya. Wa imma yang zahannaka minasyaiton naskhum fasta'id billah. Maka pertanyaan, bolehkah kalau kita ingin baca Al-Qur'an, kalau mau sholat kita baca ayat itu, yang kita baca bukan ayat itunya, tapi yang kita baca adalah pelaksanaan dari ayat itu, yaitu membaca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim gitu ya. Jadi bukan ayatnya wa imma yang zahannaka, bukan, tapi yang langsung kita amalkan perintah ayat itu dengan membaca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Boleh. Bahkan ya memang sunnah. Hukumnya akhirnya, apalagi kalau membaca Al-Qur'an, maka tadi setiap Mbak Naca membaca terjemahnya dimulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga redaksi dari hadis dari Imam Ahmad, itu redaksinya a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Itu juga boleh. Jadi a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, tapi umumnya kita yang paling familiar kita baca a'udzubillahi langsung minasyaitonir rajim. Boleh sekali itu Pak, bagus sekali. Bahkan memang seyogianya setiap kita mengawali membaca Al-Qur'an, termasuk membaca surat pendek atau membaca Al-Fatihah, termasuk ya kita baca pelan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Terima kasih. Sekarang pertanyaan dari Pak Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tentang surat 11 ayat 47. Jika dikaitkan dengan ayat 45 dan 46-nya, apakah maksudnya bahwa pada hakikatnya kita tidak boleh mendoakan yang tidak beriman Islam, walaupun itu anak dan keluarga? Iya. Kita lihat, oke, baik. Yang dilarang itu Pak, itu adalah kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Keluarga kita sudah meninggal, ya itu kasus Nabi Nuh ini kan maksudnya ya. Ini kan Nabi Nuh minta supaya anaknya yang dihukum oleh Allah karena durhaka itu ditelan banjir itu terus mati kelembak-kelembak itu. Nabi Nuh terus kemudian protes, ya Allah dia kan anakku. Lah piye toh kok dihukum? Kira-kira gitu loh. Nah, doanya itu protes gitu. Tapi sebetulnya Nabi Nuh ya mohon maaf enggak salah-salah banget gitu. Karena apa? Itu naluri orang tua kan kayak gitulah. Tapi Allah terus koreksi, Nuh, dia bukan anakmu lagi loh, bro. Kira-kira gitu. Karena apa? Dia nggak beramal soleh. Maka dari ayat inilah kemudian para ulama kesimpulan hubungan kekeluargaan itu putus setelah di akhirat kalau berbeda keyakinan. Begitu. Kalau sama keyakinan, maka satu lagi. Nah, kalau kemudian anak istri kita masih hidup, keluarga kita, kerabat kita masih hidup, terus mereka berbeda keyakinan, bolehkah kita doakan? Loh, bukan boleh, harus kita doakan. Wong satu akidah harus tetap kita doakan, Kak. Misalnya apa? Anak kita, ya kita, ya suami kita, istri kita masih satu akidah kita, tapi misalnya kok kurang mantap misalnya. Kita doakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sambil dalam hati menghadirkan niat, ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan kami dan keluarga kami ke dalam kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Apalagi keturunan kita kan, misalnya gitu kan, itu jadikanlah mereka orang yang istiqomah dalam Islam, iman Islamnya, misalnya gitu, itu harus Pak. Ya, maka kita tetap berusaha untuk mendoakan mereka ketika masih hidup, baik yang sudah satu iman maupun seandainya ada berbeda iman, kita doakan semuanya, semua istiqomah dalam keimanan, begitu. Oke, lanjut. Masih ada? Mati itu Mbak. Belum dibuka mic-nya. Sorry Pak. Pak, saya mau tanya. Boleh nggak kalau misalnya kita ngelayat gitu Pak, tapi bukan ke yang agamanya Muslim, kita harus doa apa Pak? Doa atau gimana? Kalau kita bertakziah kepada tetangga, teman kita yang non-Muslim, kita doakan yang masih hidup tuh Mbak. Sabar ya, supaya mungkin diberi kekuatan, ketabahan, kira-kira gitu. Nah, terhadap jenazahnya atau yang sudah meninggal, kita serahkan kepada Allah. Ya kita hormati saja, mungkin dengan cara menunduk di jenazahnya.
Dalam hati serahkan urusannya kepada Allah. Ini adalah hamba Allah. Itu nggak usah yasinan di situ, nanti baca yasin itu nggak bener nanti non muslim malah mereka protes akhirnya. Oke, lanjut. Ini dari Ibu Monika Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya terakhir bahwa segala sesuatu yang ditutupi akan terbuka juga. Bagaimana bila yang membuat kesalahan sudah taubat? Apakah akan tetap dibuka saat kiamat? Sementara saya pernah mengikuti kajian Zoom yang mengatakan pada surat 25 ayat 68 sampai 71 yang menyatakan kecuali bertaubat kepada Allah dan akan dihapuskan diganti dengan kebaikan. Baik, mari kita lihat ayatnya. Kita lihat ya. Surah nomor 3, bisa bantu Mbak? Surah nomor 3 Al-Imran ayat 192. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Lanjut, 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Iya, jadi artinya kalau satu dosa sudah diampuni, itu berarti sudah dihapus, Bu. Nggak diperlihatkan lagi. Itu ya. Jadi kalau sudah diampuni berarti sudah dihapus. Nggak ada lagi. Nah, kedua, kalau sudah diberikan kafarah itu ditutup. Ya, kalau maghfirah itu ampunan yang menghapus kesalahan untuk semuanya, nggak akan dilihatkan lagi. Tapi kalau kafarah itu ditutup, aslinya masih ada, tapi nggak disanksi. Gitu. Jadi nanti dalam catatan amal masih ada, ini kamu berbuat salah ya. Iya ya Allah, itu saya ingat saya berbuat salah itu. Tapi nanti nggak dikasih sanksi lagi. Ini ibaratnya dikasih gerasi dan amnesti gitu loh. Ya, jadi ada yang kemudian nanti memang dihapus sama sekali, sudah tidak ada lagi kesalahan dosa yang diperlihatkan, tapi ada juga yang ditutup dalam arti apa? Masih diberitahukan, tetapi ya ini kan nantinya tergantung seberapa tobatnya atas setiap kesalahan kita. Kesungguhan tobat dalam kesalahan kita. Yang tobatnya sungguh-sungguh, maka ya hapus. Tapi yang kemudian dia nggak tobat, tapi kemudian dia berbuat berbuat baik, maka kebaikan itu kan menutup dosa juga. Maka itu kafarah. Nah itu nanti menjadikan kesalahannya bisa masih ada, tapi tidak akan diberikan sanksi hukumannya. Karena apa? Sudah diberikan kafarah yang maknanya juga penutup dosa atau ampunan. Begitu. Terima kasih. Pertanyaannya udah nggak ada, Pak. Tapi udah ada ya? Raise hand dari Mbak Burini dan Pak Priyono. Apa mau bicara langsung? Saya coba unmute ya. Silakan Pak. Mbak. Itu ya. Pertanyaan yang tadi itu Mbak. Tapi kok masih ada angkat tangan begitu? Tadi Mbak. Gimana? Boleh itu pertanyaan tadi yang dibacakan tadi. Yang sudah dibacakan. Oh, udah dibacakan. Oke. Iya, tapi kok masih ada. Oke. Kalau gitu saya ke Mbak Ibu Rini ya. Silahkan Ibu Rini kalau mau bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz. Kalau ada orang, ini saya tinggal di Belanda Ustaz, terus di sini banyak ibu-ibu yang anaknya dibawa ke sini waktu remaja atau apa, akhirnya nauzubillah min zalik, akhirnya ikut sama orang sini, apa kelakuannya, atau bahkan pindah jadi murtad gitu ya. Nah, saya punya teman saya tuh ustazah sebenarnya,
teman baik saya gitu. Kalau beliau berpendapat kalau anak kayak gitu gitu, jangan dikasih masuk rumah atau apa supaya dia tuh belajar bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Sementara ada yang lain berpendapat, ya enggak, justru kalau gitu tuh anaknya dideketin, nggak apa-apa datang ke rumah supaya masih bisa dinasehati. Nah, apa namanya, bagaimana baiknya tuh sebenarnya Ustadz, kalau menurut Ustadz? Oh iya, baik. Terima kasih Bu Rini. Ya. Ini persoalan pendekatan mendidik anak ya. Tentu akan kita lihat kalau kemudian si anak itu masih usia remaja, usia yang menjelang dewasa. Ini kan anak-anak dalam situasi perkembangan yang masih labil. Disinilah pentingnya orang tua itu harus menjadi pendamping yang sungguh-sungguh. Memberikan fondasi kuat agama yang sungguh-sungguh. Karena memang anak itu kan dipengaruhi oleh 3 pribadi anak, termasuk kepercayaan anak. 1 oleh keluarga, 2 tempat dia sekolah, 3 lingkungan pergaulannya. Nah, ketika di keluarga, mohon maaf mungkin tidak seberapa dikuatkan, ya terserahlah itu. Nah, ternyata di luar, di sekolahnya, di lingkungan pergaulannya juga tidak kondusif untuk keimanannya, kalau akhirnya berubah, ya sebetulnya bukan salah sepenuhnya si anak, tapi salah yang membiarkan anak itu kemudian bergaul di lingkungan yang memungkinkan dia untuk pindah. Gitu. Maka orang tua harus punya komitmen. Nah, komitmen orang tua untuk mendidik inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa memang betul kalau asal pokoknya, karena itu pokoknya nggak boleh masuk rumah lagi, ya nggak bisa begitu. Itu pendekatan yang ekstrim namanya. Tapi seandainya memang dia sudah merasa mendidik dengan sungguh-sungguh, ternyata akhirnya seperti itu, ini sebagai sebuah cara untuk menyadarkannya. Tentu yang tahu karakter si anak ya mestinya kan orang tuanya ya Bu ya. Artinya orang tuanya. Kira-kira kalau pakai dikerasi kayak gitu nanti gimana sih? Justru apakah semakin liar atau bisa kembali? Itu kan mestinya orang tua yang paham itu. Maka tentu yang umumnya pendekatan di usia seperti itu, tentu dengan pendekatan justru kalau orang Jawa bilang mengewongke, kita orangkan, kita belajar untuk anak itu kita orangkan. Ya kita dampingi, kita sayangi, dan kita doakan gitu. Kalau kita sudah lakukan itu semuanya, pada akhirnya kok kemudian si anak tetap memilih keputusannya dengan keyakinannya, sudah kita selesai tugas kita. Maka lakum dinukum waliyadin. Kira-kira begitu Bu Rini ya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Ini ada saya umumkan juga pengumuman dari selama Ramadan nanti. Insya Allah Majelis Al-Qalam akan menyelenggarakan Tadarus Al-Quran di bawah bimbingan para ustadz dari pesantren kami. Maka Bapak Ibu yang nanti berkenan untuk, khususnya Ibu-Ibu ini kelihatannya ya, Bapaknya enggak ya. Saya kurang tahu, nanti mohon bisa dikomunikasikan. Bagi yang ingin mengikuti sejak tanggal 1 Ramadan sampai nanti 15 Ramadan, harapannya setiap hari itu akan mendapatkan 2 juz. Jadi polanya kita akan membaca secara bergiliran, dibimbing oleh seorang ustadz, dan nanti mungkin akan ada ulasan-ulasan beberapa ayat yang dianggap penting sampai masuk waktu zuhur. Nah, setiap hari akan seperti itu. Nanti setelah detail, mohon bisa dikonfirmasi atau berhubungan dengan teman-teman di Majelis Al-Qalam. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Diana akan menutup kaji kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas yang akan datang, insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 7 April 2021, Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 74 sampai 76. Hati yang mengeras. Nanti jadwalnya akan kita posting juga di grup. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Diana Sari, perwakilan dari kajian Al-Qalam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Assalamualaikum. Ustadz. Terima kasih ibu-ibu semua. Assalamualaikum Oh, Pak Ali. Pak Ali, ibu-ibu, Mbak Diana. makasih Bu Diana. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ali Nurdin. Terima kasih.